Nah sekarang yuk buat semua jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan yang mungkin langsung pengen dijawab sama guru-guru kita masuk aja yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Oke, tabarakallah. kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih, mungkin langsung aja ya, saya bacain aja kali Ustadz ya. Di mirroring bisa nyambung? Bisa di Supaya mirroring, jamaah ini saya bisa coba lihat mirroring juga? ini, ada Ustadz Bisa, Maulananya tuh, bisa. coba kita Ayo, buka. buka Set. dulu. Nah. Disambungin ke TV-nya dulu. Sudah, saya udah masukin tadi nih tuh, udah masuk, udah nyambung ini ya, harusnya udah nyambung nih. Kak. Oh, Coba udah. kita lihat lagi ya. Itu video saya tadi. Oh ya dulu Allah, dong, udah dari awal kelamaan. dong. Di sini udah kelihatan mukanya iya. Ustadz. Oh, ya udah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Dari Husnul Raghil. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. sebelumnya mau tanya, tolong dijawab. Saya banyak membaca amalan-amalan yang bisa memperlancar rezeki. Tapi ada orang yang bilang nggak usah banyak-banyak. Cukup satu amalan aja, yang penting yakin pasti dikabul. Karena kalau banyak dibaca malah kurang bagus katanya. Tapi saya kan nggak enak mau tinggalkan amalan-amalan yang sudah lama saya amalkan. Masya Allah, luar biasa nih orang nih. Karena saya juga sudah merasakan ketenangan, kelancaran rezeki. Walaupun doa dan hajat saya belum terkabul. Ini kita minta Ustadz Maulana dulu yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim, makasih, mantap sekali. Begini, amalan doa-doa itu adalah begini, kita tidak membicarakan tentang diterimanya tidak. Yang jelas kita sudah melakukannya, itu adalah bagian daripada ibadah. Sekali lagi, bagian daripada ibadah. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena doa gini, berarti doa saya tidak. Sebenarnya dikabulkan, diterima, dan di saat yang tepat akan diberikan. Masalah, jangan kebanyakan doa. Enggak, banyakin aja doa, enggak ada masalah. Ingat ya, saat ada, misalkan kita ambil perumpamaan, ada mangga satu. Kalau kita cuma punya satu batu untuk melempar mangga itu, kemungkinan untuk mengenainya kurang banyak. Tapi kalau banyak batu yang kita lempar, itu pasti kemungkinan kenanya banyak. Atau mungkin kemungkinan juga genteng tetangga bocor biasanya. Iya, kesambit juga. Kebetulan pohon mangganya kan di hutan. Di hutan aman. Jadi kemungkinan untuk mengenainya banyak, karena ada kemungkinan ada beberapa. Dan ini juga doa itu kan muhul ibadah. Betul. Jadi tidak ada masalah. Masya Allah. Jazakallah Dilanjutkan aja ya, semangat ya. Iya, terima kasih banyak juga Ustadz Maulana ya atas menenangkan hatinya nih, Masya Allah luar biasa. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari _Wantikania, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya bertanya. Semoga dijawab. Ya Allah, ini lagi dijawab Mbak, bismillah ya. Gimana hukumnya jika saya sholat witir setelah sholat isya, tapi saya tidak melakukan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah sholat isya? Dan apakah jika sholat witir sebelum tidur, tapi kita juga bangun lagi untuk sholat tahajud dan hajat, haruskah sholat witir lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Saya selalu nonton Islami Tinda, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Syam. Oh Ustadz Syam doang terima kasihnya. Masa sih? Ya udah dijawab deh Ustadz Syam. Maka subhanallah, berbicara tentang witir, maka dahulukan witir itu dengan 2 rakaat. Misal 2 rakaat hajat kah atau 2 rakaat apa dulu, baru dia sholat witir satu rakaat. Mau witir sebelum tidur atau mau witir nanti pada saat sholat tahajud, ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau udah witirnya tadi nanti nggak pakai witir lagi. Tapi ada juga yang mengatakan witir lagi. Kenapa? Ini udah yang namanya udah tidur tadi, maka dia bisa witir kembali. Tapi kalau kami pribadi, kami mengambil pendapat bahwasanya kalau sudah witir sebelum tidur, nanti kalau pas tahajud udah nggak pakai witir lagi. Tapi jangan sampai menyia-nyiakan waktu ketika dia terbangun dalam keadaan pengen melaksanakan ibadah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian dalam ayat lain, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Maka kalau sudah witir tadi sebelumnya, maka ya ketika bangun nanti sholat yang lain aja dikerjakan. Sholat tahajudnya, sholat hajat misalnya. Tapi masih gak apa-apa Ustadz Syam ya. Kan witir itu kan penutup seolah-olah yang bilang. Iya, ada juga penutupnya. Gak apa-apa karena dia udah tidur. Oh, gak apa-apa udah karena dia udah tidur tadinya. Jadi ibaratnya kita mengulang hari ya, lagi karena yang kenapa baru dia ya. witir sebelum tidur? Karena dia khawatir tidak bangun. Tapi ternyata bangun, maka dia boleh melaksanakan sholat. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah kita coba lanjut, ada pertanyaan lagi nih ya. Mungkin juga banyak juga nih mungkin hal yang mengalami yang sama, jamaah yang di rumah. Jadi ada contoh, nggak usah jauh-jauh deh, mungkin contohnya saya aja. Apa tuh? Ada orang berhutang sama saya. Ini kan udah hampir 2-3 tahun lalu lah kita anggap lah ya. Nah ini orang awalnya dia oke lah, perjanjian semua segala macam hitam di atas putih ada lengkap gitu. Lancar ya. lah ya. Lengkap surat-suratnya, bayarnya nggak lancar. Iya. Terus udah gitu, ya kan orang ini tiba-tiba menghilang gitu.
Nggak bisa di WhatsApp nggak ada balasan segala macam dan lain-lain gitu. Nah ini katanya saya pernah dengar katanya kalau seandainya orang yang bisa meminjamkan uang itu selalu mendapatkan pahala sedekah terus nih katanya nih. Yang didapat sama yang minjemin. Tapi kalau misalnya dia nggak bayar kan ini sakit hati juga gitu ya. Gimana caranya Ustaz Syam? Ini tetap dapat pahala sedekahnya nggak? Sedekah gondok kali kita ya. Sedekah terpaksa gitu ya. Astagfirullah. Ya, tapi tunggu beberapa menit lah. Bisa ditunggu beberapa menit. Maksudnya gitu. gimana tunggu berapa menit nih? Jawabannya. Oh setelah yang jawabannya satu ini. beberapa menit ya. Beberapa menit sambil iklan. Iya, sambil Oh ya iklan. Allah setelah iklan ya udah deh. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Sabar dulu ya kita akan mendengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.